Halo, Oke, Oke, baik. Apa kabar bisa Ibu? pagi Wiki. Ya, thank you. Baik-baik, thank you. Oke, Oke. baik. Tadi kita Sell in sempat May, membahas mengenai sell on May and go go away. Sebenarnya away. kalau dilihat dari Yes. indikator-indikatornya Uh, untuk IHSG berdampak secara signifikankah, mhm. dan mungkin secara seasonal biasanya kalau sudah mau masuk masa liburan Lebaran begitu dijadikan sebagai momen Profit merealisasikan taking. keuntungan ataupun profit taking Mhm. gitu. Nah ini kedua Mhm. sentimen ini apakah kemudian akan berkolaborasi dan juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap IHSG, Bu Lisa? Ya, ini jadi semuanya tampaknya semua semua faktor ini tampaknya benar-benar mengerucutkan kita ke hari terakhir sebelum libur panjang Lebaran ini, eh, dan membuat kita agak gelisah gitu ya, agak galau hari ini gitu. Karena IHSG ini masih terus berkutat di sekitar area support gitu. Kita masih terus mengalami pelemahan beberapa hari terakhir, dan bisa dikatakan secara teknikal itu kita hampir kritis, di dalam situasi kritis menjebol support dari tren naik ini gitu. Jadi angka 7175 hari ini itu penting untuk kita perhatikan ya, karena kita sudah berapa nih, 3 hari, empat hari kita berada di bawah MA 10, dan kali ini kita mengandalkan pada support kedua yaitu MA 20, yang mana kalau misalkan ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi, tapi kalau IHSG memilih ditutup di bawah 7175 hari ini, maka akan membuka resiko pelemahan lebih lanjut setelah kita masuk selesai liburan nanti ke arah support berikut yaitu 7.000 sampai 6950 begitu. Jadi ya, dan setelah libur nanti kan kita benar-benar akan masuk bulan Mei ya. So, apakah idiom sell in May and go away itu benar-benar akan kejadian? Ya, hari ini memang benar-benar penentuannya gitu. Apakah kita masih bisa bertahan di atas support 7175 atau tidak? Akan lebih menenangkan kalau misalkan kita bisa closing di atas 7235, 7240 begitu, untuk menutup libur ini, seenggaknya kita bisa liburan dengan lebih tenang. Oke. Demikian. Jadi Ibu Lisa melihat bahwa ada peluang IHSG ini akan melanjutkan koreksi kalau tidak berhasil naik ke 7.200-an tadi untuk closing hari Yes. ini ya. Ada support Aha. kuat di 7.000 level psikologis, atau yang paling dalam adalah di 6950 gitu ya. Ya, sekitar situ. Oke, berarti ada peluang memang sell in May. Mhm. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah kita juga harus ikutan sell, Ibu Lisa, mengingat ada Ya. kebijakan baru dari pemerintah begitu ya, yang awalnya hanya melarang ekspor minyak goreng dan juga bahan bakunya gitu ya. Sekarang produk CPO dan semua turunannya berlaku sejak dini hari ataupun tadi malam. Nah, bagaimana dampaknya nanti ke emiten-emiten CPO? Apakah menurut Anda yang akan menjadi penopang utama sell kali ini adalah masih emiten CPO atau yang lain? Oke, pertama kita harus maksudnya bedah dulu ya, emiten-emiten CPO ini banyak nggak muatan ekspornya gitu, atau mereka lebih ke kebutuhan dalam negeri. So far sih sebelum sebelum kebijakan ini diterapkan, sudah ada beberapa laporan keuangan yang keluar ya, seperti AALI itu first quarter-nya mereka bagus sekali. Mungkin ada muatan ekspor juga di situ. Nah, entah bagaimana dengan implementasi ini, sepertinya juga secara teknikal sudah beberapa bulan ini, dari sejak March itu Ali ini kayaknya agak sulit gitu menembus area resisten di sekitar 13 ribuan, 13.500 gitu ya. Dan jadi ini bisa jadi katalis yang perfect timing gitu istilahnya, untuk kemudian mungkin menyeret harga saham ini turun gitu untuk sementara gitu. Tapi ya kita untuk saham AALI pada khususnya para investor trader bisa perhatikan level low 12.600 sampai sekitar berapa ini? 12.200-an ya. Kemudian untuk LSIP. Nah, LSIP ini memang secara uptrend jangka pendeknya sudah agak terganggu ya. Jadi kalaupun ada technical rebound, harap diperhatikan level resisten di sekitar 14.40. Nah, lebih baik sih
in general gitu dalam menyambut libur panjang ini, kemudian juga banyak sentimen-sentimen global yang dinantikan juga minggu depan, seperti ini keputusan FOMC meeting ya, sepertinya akan menaikkan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 bips lagi pekan depan gitu. Oh ya, dan kemarin tuh rasa-rasanya sepertinya S&P juga baru menaikkan kredit rating kita kan dari negatif menjadi stabil, tapi itu efeknya belum terasa nih ya. Apakah apakah nggak kepake ya sentimen positif itu, sementara biasanya kita selalu take into account loh apa yang S&P review gitu. Ya intinya adalah risk management wise, kami mungkin menyarankan untuk kalau bisa kita trimming atau kurangi muatan portfolio kita menjelang libur panjang ini, karena sepertinya banyak faktor ketidakpastian, apalagi kita liburnya cukup panjang ya. Agak ada salahnya untuk sedikit kurangi portfolio kita begitu. Kurangi portofolionya, kurangi beban dulu ya. Betul. Ya. Dan ini juga sebetulnya kalau memang dilihat dari analisanya untuk saham-saham berbasis perkebunan yang memang marketnya sudah sangat baik di domestik, begitu mungkin Anda merekomendasikan selective buy, Bu Lisa? Iya. Untuk sementara ini masih very spekulatif ya, jadi jalan ke atasnya juga banyak rintangan ya, seperti yang tadi saya katakan untuk AALI dan LSIP, dua di antara blue chips mereka gitu ya. Perlu kita dissect lebih lanjut gitu, bagaimana muatan tiap-tiap emiten, porsinya ekspor dan domestiknya begitu. Oke, jadi harus dilihat lagi lebih lanjut dampaknya seperti apa. Secara teknikal pun Anda melihat masih cukup bearish gitu ya? Ya, banyak challenge lah untuk naik gitu. Lebih more likely kalau mereka melemah dulu tuh ya nggak heran. Baik, karena Wiki pada Jumat lalu kan ini diumumkan untuk kebijakan yang pertama gitu ya, bukan kebijakan sih dari presiden. Iya, menghimbau gitu ya, langsung shock tuh hari Seninnya turun 6%. Kemudian rebound lagi karena dibilang hanya bahan baku minyak goreng. Tapi ternyata kemarin sudah keluar keputusan ataupun peraturan menteri begitu ya, yang mengatakan bahwa ekspor produk CPO beserta turunannya. Kalaupun hari ini mengalami tekanan seperti yang disampaikan Ibu Lisa, ada peluang tertekan dan memang masih bearish, di kinerjanya pun nantinya akan berasa di semester 2 kalau misalnya impact ini memang berlanjut gitu ya. Baru akan berasa lagi. Jadi kalau untuk investasi menurut saya sih ya, untuk medium juga tampaknya CPO harus dilihat-lihat dulu nih. Oke, walaupun mungkin secara koreksi mungkin trennya akan tetap menunjukkan bearish, ada nggak misalnya gitu saham-saham berbasis perkebunan yang kayaknya belakangan udah harganya terlalu mahal, tapi dengan adanya momentum koreksi ini mungkin bisa dimanfaatkan ketika memang sudah mencapai level harga supportnya, Bu Lisa? Mungkin kita harus sedikit bersabar, tapi coba aja kita pantau ini secara tren yang lebih panjang jangka waktunya, jangka menengah atau jangka panjang, uptrend mereka masih bagus, harus diakui itu gitu ya. Seperti juga IHSG kita, uptrend kita masih intact, cuman ya ini agak bikin kita harus sedikit waspada aja gitu pas hari ini. Harus waspada ya. Jangan buru-buru kalau begitu Ibu Lisa ya, betul, untuk saham-saham perkebunan. Dulu karena kebijakan pemerintah ini sometimes begini, sometimes begitu ya. Perlu penelaahan lebih lanjut. Yang pasti bagi para investor AALI ini sangat disarankan untuk kurangi posisi ketika support 12.600 and then 12.000 angka bulat itu tertembus ke bawah. Nah, itu udah tanda yang jelas banget gitu ya, karena kalau takutnya nanti malah AALI-nya terseret turun ke sekitar 11.000. Nah, di situ adalah level buy on weakness yang lebih oke. Sedangkan untuk LSIP, kalau dia sampai turun ke bawah 13.40 lagi, mendingan nanti kita buybacknya di sekitar 12.50 aja. Baik, gitu. Tunggu di bawah ya, karena ada peluang untuk jebol support. Yes. Kalau bukan dari saham perkebunan,
Anda Oke. lebih tertarik ke saham apa untuk perdagangan di akhir ya perdagangan Iya, sebelum libur hari ini. panjang gitu Sebelum ya? libur panjang, Mungkin Kalau untuk kemarin- bekal menuju Oke, bulan Mei. bukan Betul. akhir Kemarin dunia saham-saham ya. berbasis Jadi perbankan banyak yang walaupun masuk top losers ya. kita banyak kekhawatiran hari ini, tapi ini bukan akhir dunia. Jadi ternyata juga banyak emiten yang mengeluarkan laporan keuangan first quarter 2022 dengan raport yang gemilang ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita tuju. Perbankan? Perbankan salah satunya, ada yang sudah keluar kayaknya ada Bank Mandiri, Astra, UNTR, Kras juga katanya ada rekor ekspor ya dan rekor domestik. Nah, coba kita lihat dari blue chips itu. Oh ya, dan satu lagi jangan lupa juga dari sektor konstruksi, ini kebanyakan saham-sahamnya masih belum pada bangun nih. Jadi Iya, mereka betul. masih bottoming di bawah gitu, tinggal menunggu suatu trigger positif gitu ya. eh yang bisa saya sarankan di sektor konstruksi sepertinya adalah spekulatif buy. Nanti siap-siap average up kalau sudah ada breakout.